Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 1 akan memaparkan materi dengan judul Pengukuran dan Evaluasi dalam Pembelajaran. Mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu, mohon izin kami sebut Bapak Dr. Agus Budi Wirawan, STMSI, studi visit di Pratama Widyalaya, TK PAUD Tribuanasari, Desa Meko. Di sini kami beranggotakan 3 orang. 1. Yurlinto Seba, DS 0123024. 2. Niluh Winda Aryaning Tias, DS 0123015. 3. Nikadek Sri Astuti, DS 0123023. A. Konsep dasar pengukuran dan evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi atau penilaian merupakan proses yang sangat penting dalam pendidikan karena dengan pelaksanaan evaluasi akan dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kelemahan suatu proses pendidikan dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan evaluasi pendidikan dan pembelajaran, dilakukan kegiatan pengukuran atau measurement dan penilaian atau evaluation. Pentingnya evaluasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan merupakan suatu proses pemberian pengaruh melalui peneladanan, pembiasaan, pelatihan, dan pemberian stimulasi-stimulasi yang dapat menggerakkan pengembangan berbagai potensi setiap individu. Pendidikan berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan. Setiap tahap pendidikan yang dilaksanakan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan, baik berupa peningkatan wawasan, pengetahuan kognitif, sikap atau afektif, maupun keterampilan atau psikomotorik. Dengan diadakannya penilaian, tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran, serta tingkat efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan. Sasaran dan tujuan evaluasi pembelajaran. Pada dasarnya, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mendapatkan data sesuai dengan sasaran evaluasi yang dilakukan, yaitu sebagai berikut. 1. Penilaian evaluasi produk, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk memperoleh data tentang tingkat perkembangan atau kemajuan peserta didik atau siswa setelah mengikuti suatu proses belajar mengajar tertentu, baik secara perorangan maupun kelompok. 2. Penilaian atau evaluasi proses, yaitu penilaian atau evaluasi yang ditujukan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar. Prinsip-prinsip evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, perlu dijaga agar proses pengukuran dan penilaiannya dilaksanakan secara objektif. Penilaian dikatakan objektif apabila hasil yang diperoleh merupakan gambaran sebenarnya dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa pada suatu waktu belajar tertentu. Karena proses pembelajaran berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan, maka evaluasi perlu dilaksanakan secara berkesinambungan juga. Manfaat evaluasi pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat bermanfaat tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru, sekolah, orang tua, bahkan pihak-pihak yang terkait. Dengan adanya evaluasi, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam belajar, guru juga dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam memberikan materi pelajaran dan mengorganisasikan pembelajaran. Alat evaluasi pembelajaran. Pengertian tes. 1. Tes
Pengertian tes seperti tercantum pada Encyclopedia of Educational Evaluation dalam Suralaga DKK 2005 adalah any series of question or exercises or other means of measuring the skill, knowledge, intelligence, capacities of attitudes of an individual or group, yang berarti serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 2. Non-tes. Alat evaluasi non-tes biasanya digunakan untuk menilai hasil belajar siswa yang berkaitan dengan pandangan, sikap, atau perbuatan. Yang tergolong alat non-tes antara lain observasi atau pengamatan, wawancara atau interview, angket atau kuesioner, riwayat hidup atau biografi, dan sosimetri. Macam-macam evaluasi pendidikan. Yang pertama, evaluasi penempatan. Yang kedua, evaluasi formatif. Yang ketiga, evaluasi sumatif. Yang keempat, evaluasi diagnostik. Berdasarkan studi visit yang kami lakukan di Pratama Widyalaya TK PAUD Tribuanasari Desa Meko, kami mewawancarai seorang guru kelas TKB yang bernama Nikadek Putri Yenawati SPD dan Ibu Kepala Sekolah Niwayan Listiawati SAG. Pada studi visit, kami memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Anda menilai perkembangan belajar anak di kelas TK yang Ibu ajar? Melakukan tes sederhana atau permainan yang melibatkan aktivitas tertentu dapat digunakan kemampuan kognitif anak seperti pengenalan angka, huruf, bentuk, warna, atau keterampilan lainnya. Ini harus dilakukan secara informal agar tidak menekan anak. Guru juga dapat melakukan observasi langsung terhadap perilaku dan keterampilan anak selama kegiatan di kelas. Seperti bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya, mengikuti instruksi, atau terlibat dalam aktivitas belajar. Dilihat juga dari cara anak berinteraksi dengan teman sebaya untuk perkembangan motorik. Yang kedua, apa indikator utama yang digunakan untuk menilai kemajuan anak? Ada kemampuan berbicara dan berkomunikasi, sejauh mana anak mampu memahami instruksi dan berinteraksi dengan teman, serta memahami cerita seperti dongeng yang sering diceritakan di dalam kelas. Ada juga dilihat kemampuan anak sejauh mana sudah mengenali, mungkin sudah mulai menulis huruf dan angka. Kemudian melatih emosional seperti mengontrol emosi, contohnya sabar ketika antri dalam mencuci tangan sebelum makan dan memiliki empati terhadap teman. Kemudian kemampuan anak untuk menunjukkan tanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari seperti menjaga kebersihan kuku. Apakah anak menunjukkan minat partisipasi aktif dalam kegiatan belajar? Iya, anak-anak selalu tampak antusias dan bersemangat mengikuti berbagai kegiatan di kelas seperti menyanyi, ice breaking, menyanyi sebelum berdoa, melakukan puja Trisandya yang sudah hampir semua anak di kelas hafal dengan mantra puja Trisandya. Bahkan anak-anak selalu rebutan ingin memimpin Trisandya dan doa lainnya. Mendengarkan cerita, bahkan anak-anak selalu bertanya, kapan mulai belajarnya? Belajar apa hari ini? Padahal saya sedang melakukan absensi terhadap kehadiran siswa. Anak juga aktif dalam belajar seperti ikut serta dalam percakapan atau berbagai ide dengan teman sebangkunya.
Anak-anak juga menunjukkan ekspresi positif saat terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Mereka juga akan nampak senang dan bangga saat menyelesaikan tugas yang biasa kami berikan. Yang keempat, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan spesifik anak dalam proses evaluasi. Melakukan pengamatan rutin terhadap perilaku anak di kelas dan saat bermain, baik di dalam kegiatan akademik maupun interaksi sosial. Ini akan memberikan wawasan tentang area yang memerlukan perhatian lebih, seperti kesulitan dalam berinteraksi dengan teman, berkomunikasi dengan anak secara langsung. Contoh nyata, ada seorang anak laki-laki di kelas saya, di kelas TKB. Dulu, ketika awal sekolah, anaknya sangat tantrum dan sangat kebal dengan teguran, sehingga susah untuk menerima pelajaran. Bahkan, untuk bermain dengan temannya pun selalu ada masalah yang dibuat. Teman-temannya sampai takut untuk berteman dengan si anak ini. Namun saya tidak boleh putus asa. Saya ajak dia berbicara dengan sangat hati-hati dan setiap tindakan yang dilakukan selalu saya kontrol. Alhasil perubahan itu nyata. Sedikit demi sedikit, anak ini sudah mulai berubah sifatnya. Sudah tidak lagi pernah lagi mengganggu temannya ataupun membuat teman-temannya menangis. Sudah mulai mengerti bahasa tidak boleh jika ada hal yang tidak baik dilakukan. Hal ini membuat saya mengerti bahwa evaluasi sangat penting untuk para peserta didik untuk perkembangan belajarnya baik secara mental maupun akademik. 5. Apakah ada yang menjadi kendala dalam melakukan evaluasi pada anak? Anak TK mungkin belum sepenuhnya dapat mengelola perasaan atau stres. Evaluasi yang terlalu fokus pada hasil atau yang melibatkan tekanan bisa mempengaruhi kinerja mereka. Karena pada usia ini, anak lebih rentan terhadap kecemasan atau ketidaknyamanan. Kemudian, evaluasi di TK biasanya harus dilakukan dalam kurun waktu yang sedikit lebih lama. Namun, kami di sekolah TK hanya mempunyai waktu 2 jam bersama mereka. Dan waktu yang terbatas dapat mengurangi kesempatan untuk mengamati anak secara mendalam. Kemudian, anak-anak TK memiliki tingkat perkembangan yang sangat bervariasi. Beberapa anak mungkin lebih cepat berkembang dalam aspek kognitif atau motorik. Sementara yang lainnya membutuhkan lebih banyak waktu. Hal ini bisa menyulitkan dalam penilaian yang adil dan akurat. 6. Adakah perbedaan dalam perkembangan keterampilan anak seperti berbicara, menggambar, atau menghitung sejak masuk TK? Iya, ada. Dari awal, sekolah ada beberapa anak yang memiliki perbedaan karakter, terutama dalam hal menulis dan komunikasi. Di awal sekolah, ada anak yang sama sekali tidak bisa diajak untuk komunikasi. Bahkan berkali-kali kami mengajak untuk berbicara. Anak tersebut tidak berbicara satu kata pun, dan kami terus melakukan observasi khusus untuk anak ini. 3 bulan ke depan, anak tersebut sudah mulai berani untuk berkomunikasi bersama guru di sini dan mulai ikut berinteraksi bersama dengan teman-temannya. Di awal bulan Desember kemarin, anak tersebut sudah bisa menulis namanya sendiri dan mengikuti tulisan yang ada di papan tulis secara mandiri. Hal ini sangat menjadi sebuah perubahan besar bagi saya untuk perkembangan anak tersebut, ungkap Ibu Putri. Bagaimana bisa dibuktikan bahwa sebuah evaluasi pembelajaran dikatakan berhasil? Setelah melakukan observasi terhadap perkembangan anak selama proses pembelajaran, seperti kami akan mengumpulkan karya ilmiah, misalnya tulisan atau aktivitas lainnya, maupun observasi pada saat melakukan permainan. Misalkan, apakah anak ini mampu menyusun Lego kembali dari Lego yang sempat dibuat kemarin kurang karena mereka belum paham menempatkan Lego dengan benar.
dan kami akan melihat respon anak. Jika anak dapat menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, keberhasilan evaluasi akan terlihat dari kemampuan anak dalam mengaplikasikan pembelajaran dalam kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kompetensi sosial, emosional, dan kognitif yang mereka tunjukkan. Misalnya, mereka sudah mampu mengenal huruf, angka, bisa mengikuti aturan dalam sebuah permainan, maupun keterampilan sosial. Hal itu menunjukkan bahwa evaluasi telah berhasil. Kesimpulan, evaluasi pembelajaran di Pratama Widyalaya TK PAUD Tribuanasari adalah bahwa evaluasi tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana anak mengembangkan keterampilan sosial, emosional, kognitif, dan motorik. Melalui kegiatan tersebut, pembelajaran yang dilakukan di sekolah, evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh. Evaluasi keberhasilannya pembelajaran dapat dilihat dari peningkatan partisipasi anak dalam aktivitas kelas, minat mereka terhadap pembelajaran, kemampuan mereka berinteraksi dengan teman sebaya, dan pencapaian dalam keterampilan yang sesuai dengan usia mereka, sehingga dapat memberikan panduan untuk mendukung perkembangan mereka secara optimal. Sekian presentasi dari studi visit yang kami lakukan di Pratama Widyalaya Tribuanasari. Semoga bermanfaat dan terima kasih.